Salam, salam channel Injili. Pada kesempatan ini, mahasiswa STHMI akan mempresentasikan makalahnya mengenai manusia segambar dan serupa dengan Allah. Baik, perkenalkan nama saya Yuliman Jendrato. Saya akan mempresentasikan judul makalah saya Manusia Segambar dan Serupa dengan Allah. Baik, langsung saja. Yang menjadi latar belakangnya di sini adalah dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat ke-26 telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia atas teladan Allah atau menurut gambar dan rupa Allah. Dalam penulisan akan memakai yang namanya ungkapan yang digunakan dalam Alkitab Indonesia, yaitu gambar dan rupa Allah menurut dari catatan Alkitab dari segala sesuatu yang dapat diciptakan Allah, tetapi hanyalah menurut gambar dan rupa Allah, dan hal inilah yang dapat membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Yang menjadi pembahasan saya di sini yaitu dalam penciptaan manusia didasarkan adanya atas perundingan Allah, walaupun semuanya apa yang telah diciptakannya itu sempurna sebelum manusia dikatakan baik, namun dalam penciptaannya itu belum lengkap bila manusia tidak ada. Akan tetapi manusia diciptakan bukan hasil pemikiran, tetapi dari hasil pemikiran yang terdahulu dalam benak Allah. Setelah Allah menciptakan manusia itu, barulah Allah berkata bahwa apa yang telah dikerjakannya itu sungguhlah amat baik, seperti ada tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 31. Penciptaan manusia tidak melibatkan adanya proses evolusi apapun yang menghubungkan pada manusia dengan makhluk pramanusia yang berbentuk lebih sederhana. Dalam proses evolusi yang dilibatkan, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara jasmani manusia itu berasal dari bentuk bukan manusia, kepadanya Allah yang mengembuskan napas kehidupan. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 7, bahwa penciptaan itu berasal dari kehidupan sebelumnya yang dapat mempertahankan teori kehidupan. Adam diciptakan dalam bentuk pra-argonik, maka tidaklah demikian dengan Hawa. Bahwa Hawa sudah jelas itu hasil karya dari penciptaan yang khusus yang mengakui pada kenyataan ini pada Hawa dan yang menyangkali pada Adam. Bahwa debut tanah yang dipakai untuk membentuk manusia, karena Allah berkata bahwa manusia akan kembali menjadi debu tanah. Pada saat itu mati dan manusia tidak bisa mengambil status hewan pada saat manusia mati, seperti ada tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat ke-19. Yang kedua, pola penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya yang memuat tentang penularan gambar atau citra Adam kepada keturunannya, yang menyangkut tentang doktrin kekepalan ke-8 yang terambil dalam kitab Kolose 3 ayat 10, yaitu mengajak orang percaya untuk mengenakan kepada manusia baru menurut rupa Sang Pencipta. Arti dari gambar dan rupa adalah berasal dari dua kata bahasa Ibrani, yaitu Selem dan Demut. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Latin yaitu dapat diterjemahkan imago dan similitude. Menurut para bapak gereja yang berbahasa Gerika dan Latin dapat membedakan antara gambar dan rupa. Gambar dapat mengacu pada kejasmanian, sedangkan rupa mengacu pada bagian etika dari gambar Allah. Menurut Irenaeus menafsirkan bahwa gambar adalah akal dan kemerdekaan manusia, sedangkan rupa adalah karunia untuk bergaul dengan Allah yang hilang pada waktu kejatuhan manusia. Bisa kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 29 sampai 27, dan juga pasal yang kelima ayat yang 1 sampai 3. Yang selanjutnya, watak semula manusia. Alkitab telah menggambarkan tentang keadaan mula manusia dengan memakai ungkapan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam kitab Kejadian telah dikatakan bahwa manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, seperti yang ada tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Korintus 11 ayat 7, Yakobus 3 ayat 9. Dan Alkitab juga berkata bahwa manusia adalah pembawa gambar Allah, yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 7, 15 ayatnya 49.
Allah adalah roh yang tidak memiliki anggota-anggota tubuh seperti manusia. Ada beberapa kalangan yang menggambarkan Allah sebagai manusia yang agung dan luhur. Dalam kitab Mazmur mengatakan, pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Sekalipun manusia tidak memiliki kesamaan jasmani dengan Allah karena Allah tidak memiliki tubuh jasmani, namun manusia memiliki kesamaan yang tertentu karena manusia diciptakan dalam keadaan sehat. Selanjutnya, watak dalam kesamaan moral. Ada beberapa pihak dalam kekeliruan karena menganggap bahwa gambar dan rupa Allah yang akan menjadi karakter asli bagi manusia ketika diciptakan, namun hanya terdapat dalam sifat yang sangat rasional, sedangkan yang lain dapat memberikan batasan saja. Namun dalam kesamaan adalah terdapat dalam sifat rasional manusia dan dalam persesuaian moralnya dengan Allah. Selanjutnya, bahwa manusia memiliki kesamaan dengan Allah yang sangat jelas di dalam Alkitab. Dalam pembaharuan manusia yang baru telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam sebuah kebenaran tentang kekudusan yang sesungguhnya. Menurut Hegel mengatakan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah, sehingga membawa dan mencerminkan kesamaan yang ilahi di antara penghuni-penghuni yang lain ada di bumi, bahwa manusia itu adalah roh yang memiliki unsur kecerdasan dan kehendak bebas, seperti dalam Kejadian 1 ayatnya ke-26 sampai 27. Bisa kita baca masing-masing. Selanjutnya, keadaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam keadaan hubungan antara gambar dan rupa Allah adalah keadaan semula manusia, dan karena keduanya saling membicarakan bersamaan. Pandangan Protestan yang mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam kesempurnaan relatif, yaitu suatu keadaan yang benar dan kudus, namun dalam hal ini telah mencapai kedudukan kemuliaan yang tertinggi, bahwa manusia dapat ditentukan untuk mencapai kesempurnaan yang sangat lebih tinggi derajatnya dan ketaatannya. Baik, yang menjadi kesimpulan saya di sini yaitu menurut Alkitab adalah bahwa esensi manusia tercakup dalam hal bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah, yang berarti manusia memiliki kesamaan dengan Allah, yaitu kesamaan rohani, kesamaan moral, dan kesamaan sosial. Dengan demikian manusia berbeda dengan semua makhluk ciptaan yang lain dan menjadi yang tertinggi, di mana manusia sebagai mahkota ciptaan Allah atas seluruh ciptaan. Alkitab juga mengakui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau segambar dengan Allah. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk presentasi Saudara Yuliman. Dan di dalam presentasi yang telah dipaparkan oleh Saudara Yuliman, saya mau bertanya tentang manusia segambar dan serupa dengan Allah ini. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana dengan orang-orang yang masih melakukan kejahatan atau berbuat dosa? Apakah mereka masih segambar dan serupa dengan Allah? Terima kasih. Baik, langsung saya menjawab pertanyaan Saudara Henda. Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia tetap memiliki ciri khas dengan Allah. Akan tetapi hubungan manusia dengan Allah yang rusak, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah bagi dirinya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Yuliman. Demikian presentasi dari Saudara Yuliman. Kami ucapkan terima kasih. Salam Channel Injili.